Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagian yang salah satu bagian terpenting, yaitu dari sisi korteksnya, bagaimana cara lapor emas yang benar agar tidak kena SP2DK. Nah, emas perhiasan dan emas batangan tentunya kita sudah bahas di video 1 dan 2. Nah, sekarang kita akan membahas kaitannya dengan korteks. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar istilah ini, tapi mungkin ada teman-teman yang masih bingung apa bedanya sih dengan sistem yang lama. Nah, bayangkan korteks ini seperti asisten digital yang sangat pintar tapi juga sangat cerewet. Dia tahu kok harta apa saja yang teman-teman milikin karena sistemnya ini sudah terintegrasi dengan berbagai data dari lembaga keuangan lain. Nah, salah satu concern utama para wajib pajak orang pribadi adalah bagaimana cara melaporkan emas mereka di sistem yang baru ini agar tidak mendapatkan SP2DK dari kantor pajak. Karena posisinya pasti bakal musingin banget. Nah, berdasarkan Dirjen ya Per 11 PJ 2025, pelaporan harta dalam SPT tahunan kini tentunya menjadi sangat detail. Teman nggak bisa lagi nih sekedar menulis emas saja tanpa rincian yang jelas. Di dalam lampiran 1 bagian A khususnya tentang harta pada akhir tahun pajak, teman-teman ini diwajibkan mengisi 2 komponen nilai yang sangat krusial, yaitu nilai perolehan dan nilai saat ini atau harga pasar pada akhir tahun. Ini adalah perubahan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan sistem yang lama yang hanya meminta nilai perolehan saja atau harga belinya saja. Nah, mari kita bedah cara pengisiannya di Cortex tentunya sesuai dengan aturan teknis yang terbaru. Nah, komponen input data harta dan cara pengisian di Cortex hartanya. Nah, nama hartanya ya bisa ditulis saja, misalnya contoh emas antam 99,99%. Lalu bagaimana dengan tahun perolehan? Ya tahunnya adalah tahun saat emas tersebut dibeli atau didapatkan sertifikat atau buktinya. Lalu bagaimana dengan buktinya? Masukkan nomor sertifikat emas atau nomor invoice, nomor invoice-nya tentunya ya. Lalu bagaimana dengan harga perolehan? Ya teman-teman bisa menulis nilai uang yang dikeluarkan saat membeli daripada emas tersebut. Lalu nilai saat ini gimana? Ditulisnya seperti apa? Yaitu harga pasar emas per 31 Desember tahun pajak yang bersangkutan. Mengapa sih pemerintah ini meminta harga pasar? Ini bukan berarti teman-teman tuh harus bayar pajak atas kenaikan harga emas yang tentunya belum teman jual. Jangan panik dulu. Tujuan pengisian harga pasar ini adalah untuk memetakan saja profil kekayaan teman-teman secara lebih akurat. Pemerintah ingin melihat nih apakah penambahan harta teman setiap tahunnya ini masuk akal nggak jika dibandingkan dengan penghasilan yang teman-teman laporkan. Contoh simpelnya gini teman-teman, kalau gaji teman-teman itu 5 juta sebulan tapi tiba-tiba punya simpanan emas 1 kilogram yang harga pasarnya mungkin sudah miliaran gitu ya. Nah, Cortex akan langsung memberikan sinyal merah ke petugas pajak. Selain itu, bagi teman-teman yang mendapatkan emas dari warisan atau hibah, pengisiannya juga harus secara jujur dan juga didasari dengan dokumen. Dalam Cortex, teman itu harus mencantumkan sumber perolehan harta tersebut. Jika emas itu adalah hasil tabungan sendiri, pastikan penghasilan bulanan teman sudah cukup untuk melakukan pembelian emas tersebut. Nah, jangan sampai teman lapor harta emas banyak tapi di sisi laporan penghasilannya di bawah PTKP ya atau penghasilan tidak kena pajak. Itu namanya ngundang masalah gitu. Nah, kantor pajak itu ibarat sekarang tuh dia punya data yang begitu besar sehingga mereka akan menggunakan big data ini dengan cara yang begitu begitu detailnya. Nah, kalau teman-teman tidak secara lakukan itu teliti, maka teman-teman itu hanya akan tinggal tunggu waktu, itu akan jadi bom waktu gitu ya. Oke teman-teman, itu aja videonya, semoga video ini berguna dan kita akan lanjut ke video yang keempat.